Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue bakal ngomongin satu buah smart band keluarannya Huawei, dan menurut gue ini adalah smart band yang menarik, yaitu Huawei Band 4e. Huawei Band 4e ini gue dikirimin sama Huawei Indonesia buat gue coba, dan gue putusin untuk bikin videonya. Tapi yang pasti tidak ada transaksi di sini, gue nggak dibayar, dan opini yang akan gue keluarin adalah opini gue sendiri. Gue sendiri sebenarnya emang belum mencoba terlalu ekstensif ya si Huawei Band 4e ini, karena emang fungsinya olahraga banget. Dan seperti lo lihat, bentuk badan gue olahragawan sekali, bukan? Jadi gue bakal banyak ceritain tentang kenapa barang ini menarik, dan akan gue taruh satu buah pertanyaan besar di akhir. So, wait for that questions. Buat sekarang kita mulai dari unboxingnya dulu. Di saat lo unboxing, sebenarnya ya experience-nya sama seperti unboxing Huawei Band lainnya. Ada manual booknya, ada shoe buckle, ada charging cradle, dan juga ada bandnya itu sendiri. Nah, di sini Huawei Band yang gue pegang warnanya adalah mineral red, walaupun menurut gue ini warnanya jatuhnya lebih seperti warna salem. Nggak penting, kita lanjut ke videonya. Untuk nyalain band ini, lo perlu memasukkan band body langsung masuk ke dalam charging cradle dan colokin ke sumber power seperti USB di komputer atau mungkin chargeran handphone biasa. Setelah bandnya nyala, langsung koneksiin ke handphone menggunakan aplikasi Huawei Health, dan Huawei Band 4e ini sudah bisa langsung digunakan. Secara spesifikasi, Huawei Band 4e ini punya layar 0,5 inci dengan dimensi 1,1 x 4 cm, tebalnya 14,8 mili. Untuk navigasi bisa dengan touchscreen atau menggunakan key di bagian bawah. Koneksinya menggunakan Bluetooth 4.2 dan punya sensor 6 axis motion sensor. Water resistance-nya sendiri ini 5 ATM, jadi bisa diajak berenang kalau memang lo inginkan. Yang menarik sebenarnya adalah Huawei Band 4e ini bisa lo copot band body-nya, dan ini lo masukin ke shoe cradle untuk dipasang di sepatu. Ya, dipasang di sepatu. Kenapa lo pengen memasang ini di sepatu? Jawabannya adalah Huawei menyatakan kalau lo mengukur beberapa data yang diambil dengan ini ditaruh di sepatu dibandingin dengan ini ditaruh di tangan, jauh lebih akurat yang ada di sepatu. Jadi bisa dibilang data-data olahraga yang diambil menggunakan si Huawei Band 4e ini berbeda dengan smart band pada umumnya. Kalau kita masuk ke mode lari gitu ya, ada 9 data yang diambil, dan beberapa diantaranya bakal gue bacain, seperti ada floor strike pattern, ada landing impact, dan juga ada elevation time, touchdown ratio, dan juga data-data lainnya. Nah, data-data yang diambil ini nantinya akan diolah untuk menghasilkan satu buah analisis terhadap gaya lari kita. Apa yang bisa diimprove, apa yang mungkin membuat lo kalau lari suka sakit, dan segala macamnya. Pertanyaannya, apakah hasil rekomendasi ini valid? Ya, insya Allah. Karena Huawei kerjasama dengan satu buah lembaga riset internasional namanya CISS untuk ngasih professional sports advice ini. Dan ya, insya Allah valid. Itu untuk yang doyan lari. Untuk yang doyan sepedaan, begitu lo lo pasang ini ke sepatu lo gitu ya, dia bisa menghitung cycling cadence lo. Dan sayangnya untuk saat ini penggunaan cycling cadence itu masih harus digunakan atau diaktifkan menggunakan Huawei Health App lo. Jadi nggak bisa langsung di sini, tapi di aplikasi yang ada di handphone. Oke lah, nggak apa-apa. Berikutnya untuk mode basket. Nah, ini seru banget nih. Jadi ada mode basket di sini yang pada dasarnya mungkin ngambil data-data yang standar gitu ya, kayak misalkan durasi, distance, step. Itu data-data yang biasa lah. Tapi ternyata nggak berhenti di sana. Si Huawei Band 4e ini juga mengambil data lompatan kita, kayak berapa banyak vertical hops, terus juga vertical top height-nya itu berapa, dan durasinya berapa lama pas lagi lompat. Data-data ini tentunya akan bisa kepake kalau misalnya lo pengen memperbaiki postur lompatan lo gitu ya. Jadi anggaplah lo pengen menjadi seorang profesional, masih amatir sekarang, pengen punya satu buah data untuk menganalisa permainan lo, mungkin Huawei Band 4e ini bisa membantu. Tapi tentu selain fitur-fitur khusus yang tadi gue sebutin untuk pelari, sepeda, dan juga basket, ada fitur-fitur standarnya seperti sleep monitoring, message atau call notification, alarm reminder, motion reminder, dan juga do not disturb mode. Untuk baterai sendiri, klaimnya Huawei Band 4e ini bisa bertahan sampai 21 hari standby atau 14 hari saat terkonek. Gue sendiri udah sekitar hampir 9 hari, kalau nggak salah 8-9 hari menggunakan si Huawei Band 4e ini. Selalu nyala dan selalu terkonek, baterainya belum habis-habis. Jadi ya, insya Allah klaimnya itu benar.
Pada akhirnya emang menurut gue device ini menarik untuk lo yang lagi pengen naikin performance, tapi naikin performance dengan data gitu ya. Either lo lari, either lo main sepeda, atau lo main basket gitu. Jadi silahkan lah kalau mungkin lo emang di antara 3 golongan itu, terus pengen punya smart band ini, beli, terus ceritain ke gue apakah emang impactful atau enggak di kolom komentar. Cuman kalau lo emang ya pengen aja juga silahkan gitu ya. Yang pengen gue tahu adalah apakah lo masih tertarik dengan si Huawei Band 4i ini yang terkesannya niche sekali gitu ya. Jadi ya silahkan tulis di kolom komentar. I wanna know, I want to listen. Dan jangan lupa sebelum nulis komentar, hit like-nya dulu. Siapa tahu akan membantu algoritma video ini untuk bisa ditonton lebih banyak orang. Anyway, that was the video for today. Hope you got something out of it. Buat sekarang Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.